wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada video kali ini saya mau melaporkan ya, mau berbagi ya, sedikit pengetahuan saya tentang oven tangkring. Jadi yang saya pegang ini adalah oven tangkring ya. Teman-teman kalau misalnya nanti mau di check out, langsung cek keranjang aja, nanti bisa dilihat-lihat ya untuk harganya mana yang cocok dan juga untuk pengirimannya mana yang cocok gitu. Ini yang saya pegang ini ukuran standar, dia di ukuran 38 ya. Jadi untuk 38, 39. Jadi di dusnya ini, dusnya apa namanya ya? Ini dus oven itu ada tulisan 38, 39. Nah, ini yang 38 ya. Jadi berbeda ya. Untuk ini yang 38 berbeda dengan 39. Itu perbedaannya sedikit lah ya. Kalau untuk yang 38 ini dia yang ukurannya tuh standar aja ya. Jadi nggak gede, nggak kecil. Karena ada yang lebih gede daripada ini. Ini harganya di 100 ribuan aja. Mungkin teman-teman bertanya ya, 100 ribuan emang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya buat bikin kue kering bisa nggak sih gitu? Bisa ya teman-teman ya. Jadi untuk oven harga 100 ribu itu sudah bagus. Jadi bagusnya itu dia udah bisa bikin bolu, bisa bikin kue kering ya, bisa manggang ayam, ya manggang segala macam dia bisa. Untuk bahannya dia itu yang standar, jadi bukan yang tebel banget, bukan yang tipis. Karena nanti kalau teman-teman yang tebel itu nanti harganya bisa sekitaran 600 ribuan, 500 ribu gitu ya. Kalau yang ini yang standar aja. Kalau yang standar begini harganya 100 ribuan ya, 120, 130, pokoknya macam-macam. Untuk bahannya tuh hampir semuanya sama ya. Namanya tuh semuanya sama-sama Bima. Bima itu ada banyak, Bima Jaya, Bima Sakti, Bimaan ya, pokoknya banyak banget Bimanya ya. Itu semuanya hampir sama untuk kualitasnya kalau di 100 ribuan ya. Ini yang saya pegang ini harga di 120-an atau mungkin sekarang udah berubah ya. Teman-teman cek aja di keranjang. Ini ada 3 tray ya, ini sudah saya pakai jadi bentuknya seperti ini ya. Nanti tinggal dibersihkan aja kalau mau dipakai. Enggak, maksudnya kalau teman-teman beli nanti dikasih yang baru, bukan yang punya saya. Jadi nanti masih bersih. Nah, untuk kalau teman-teman baru beli, teman-teman nanti harus dicuci dulu. Kalau saya dicuci dulu ya, karena untuk ininya supaya nggak nempel di bagian dalam juga ya. Nanti kemudian saya saya panggang kopi sama kentang untuk menghilangkan baunya itu, yang bau besinya banget itu ya. Tapi sebenarnya nggak masalah, kalaupun nanti kalau udah dipanggang pakai kopi, pakai kentang gitu. Jadi kasih tray-nya itu, yang cake tray-nya itu, terus dikasih kopi, kasih kentang gitu ya. Jadi dia di oven selama 1 jam gitu, biarkan dia mengeluarkan bau-baunya yang sedap itu ya. Nah, itu nanti sudah bisa digunakan. Kalau digunakan nanti pas pada saat ngoven itu teman-teman ngecium dari luar tuh kayak bau-bau besi gitu, itu nggak apa-apa ya, karena dia memang masih baru. Itu tidak akan berpengaruh pada cake-nya ya. Yang penting teman-teman sudah melakukan step yang saya bilang. Jadi dicuci dulu, digosok-gosok ininya ya, digosok-gosok. Nah, terus di oven kopi sama kentang. Itu udah cukup. Nah, untuk cake 100 ribuan tuh nanti teman-teman bisa pilih, ada yang tray-nya 3, ada yang tray-nya 2 ya. Nah, kalau untuk pemilihan tray itu sebenarnya kalau menurut saya lebih baik teman-teman beli yang cake-nya tray-nya 3. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya teman-teman ini kan bisa dibuka tutup tuh. Oh, buka tutup, dilepas pasang. Ini kalau teman-teman mau bikin ini teman-teman ya, ini dia di tengah ya, tengah. Kalau teman-teman mau bikin bolu itu taruh aja di tengah ya, taruh aja di tengah, itu nanti dia matangnya tuh bagus. Kalau teman-teman mau bikin kue kering juga bisa ya. Jadi kalau untuk pengapian itu tergantung kompor teman-teman semua. Kalau kompor saya kalau bikin kue kering dia harus benar-benar kecil. Kenapa? Supaya matangnya rata. Karena kan ini panasnya dia ini bukan yang kayak oven-oven yang bagus-bagus banget, yang mahal-mahal ya. Jadi dia harus api kecil supaya matangnya dia rata ya, dari dalam bawah gitu. Kalau teman-teman terlalu gede apinya, nanti yang di bawahnya dia udah mateng, udah gosong, yang di tengahnya itu dia belum mateng ya. Jadi apinya itu yang kecil-kecil aja. Kemudian kalau teman-teman bikin bolu, kalau saya biasanya di api sedang yang paling kecil, yang di paling bawah itu ya, itu sekitar 30 menitan.
jangan terlalu gede. Kalau apinya terlalu gede, dirasa terlalu gede, itu dikecilin aja ya. Tergantung, pokoknya tergantung sama kompornya teman-teman. Kalau kompor saya itu yang di paling bawah itu udah kecil ya. Jadi 30 menit. Kenapa di api kecil? Karena kalau terlalu besar dia nanti kelihatannya ngembang ya teman-teman ya. Tapi nanti pas dikeluarkan dari oven tuh langsung mimpes pes gitu. Itu yang salah satu alasan kenapa bolunya teman-teman itu ngembang di dalam, pas dikeluarin mimpes, karena pengapiannya itu terlalu cepat gitu loh. Jadi dia tuh gitu, pas dikeluarin wush gitu ya. Nah, jadi 30 menit. Setelah 30 menit, nah ini yang di bagian atas ini ada namanya lubang. Nih, saya kasih lihat. Tutup dulu ya. Ini sebenarnya ada ininya, ada pegangannya, cuma saya nggak pasang ya. Ini bagian ininya ada pegangannya di kardus. Bagian sini tuh ada lubangnya ya teman-teman ya. Kelihatan nggak sih? Ada ya, kelihatan. Ini ada lubangnya. Ini bisa di kanan kiriin gitu. Ya kalau pokoknya dilihat aja, kalau digeser dia tuh kebuka. Nah itu saya fungsikan sebagai api atas. Jadi kalau tadi bikin bolu 30 menit dia buat mematangkan keseluruhan. Terus kalau kiranya sudah kelihatan ya bolunya kayak udah mau matang gitu ya. Nah ini saya buka, lalu saya pasang 15 menit. 15 menit tapi apinya saya gedein dikit. Jadi bagian atas itu supaya cepat kering gitu kalau saya. Jadi teman-teman harus coba ya. Pokoknya yang dicoba itu adalah teman-teman harus menentukan berapa gede api ya selama 30 menit itu ya, tergantung sama ovennya masing-masing. Nah, untuk yang api atasnya itu juga tergantung, nggak selalu 15 menit, bisa teman-teman bisa di 10 menit, bisa di 5 menit, itu tergantung sama apinya teman-teman ya. Kemudian awetnya gimana? Sebenarnya dia awet, cuma memang untuk ukuran 100.000 gitu ya, kadang-kadang tuh ada yang ini nih yang udah nanti kalau udah bertahun-tahun ya ininya bolong ya, ininya karena selalu terbakar terus ya, kalau teman-teman makainya keseringan gitu nanti dia bolong. Nah itu sebaiknya sih diganti aja ya, supaya nanti apinya dia tuh panasnya dia tuh juga tetap rata gitu ya, daripada teman-teman pakai yang udah rusak gitu. Tapi itu nanti bertahun-tahun ya, lama kok. Nah ini kalau teman-teman misalnya itu bolong belum sempat ganti, teman-teman bisa pakai loyang kue kering itu ya, yang udah bodol, yang udah nggak dipakai lagi. Itu ditutupin di sini dalam keadaan terbalik gitu, teman-teman taruh di sini yang di paling bawah sini. Nah itu untuk menggantikan alasnya dia yang bolong ini gitu ya. Kemudian apalagi? Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau ya langsung dicek aja di keranjangnya ya, langsung dicek aja. Mumpung ini kayaknya ini udah masuk mau bulan puasa ya, teman-teman harus mulai mencoba-coba. Mungkin ada yang masih baru ya, masih baru dalam dunia kue keringan ya, teman-teman harus coba banget ini. Kemudian kalau teman-teman misalnya udah pemain lama ya, tapi mungkin butuh ya untuk tambahan oven gitu, teman-teman bisa cek di keranjang aja. Dan juga ini juga bukan cuma buat bolu-boluan sama kue kering, sebenarnya dia bisa bikin roti-rotian juga bisa ya. Kalau roti-rotian yang kayak misalnya roti unyil atau roti pizza itu sebenarnya bisa. Kalau roti itu kan tipenya itu nggak bisa yang kelamaan dipanggang, karena nanti kalau kelamaan dipanggang dalamnya kering ya. Saya tuh pernah dulu itu gagal tuh gara-gara kelamaan dipanggang ya, apinya terlalu kecil. Jadi kalau misalnya manggang roti itu jangan apinya terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil nanti rotinya itu nggak mateng-mateng, luarnya luarnya itu nggak coklat-coklat. Nah nanti dalamnya itu keburu kering. Nah kalau bikin roti itu agak gedean supaya dia ngembangnya bagus juga. Kemudian nanti karena dalamnya roti itu gampang banget mateng ya, jadi nanti rotinya mateng di dalam, yang di luar juga udah kering gitu ya. Kalau misalnya bikin pizza juga seperti itu. Kalau saya bikin pizza itu taruh di tray bawah sampai dia ngembang tuh, belum ada topping, sampai dia ngembang itu sekitar 10 menit 15 menit ya, pakai api yang sedang ke besar gitu ya. Nanti kalau dia sudah ngembang, kelihatan udah ngembang gitu tapi belum sampai coklat ya, ngembang putih gitu, itu saya keluarin, saya topping, baru nanti saya masukin yang di atas atau bawah dulu, nggak apa-apa buat ngeringin bagian bawah dulu ya. Nah itu tuh nggak lama,
ya, sekitar 20 menitan gitu di bawah. Nanti kalau udah coklat bagian bawah ya, saya akan pindahin ke bagian atas. Bagian atasnya itu paling cuma 5 menitan yang dengan api yang lumayan gede. Jadi cuma bikin bagian atasnya itu jadi coklat. Jadinya nanti tetap cakep. Gitu ya, mungkin teman-teman ada yang bingung, kok saya bikin pizza atasnya nggak bisa cantik gitu ya. Itulah. Ini kalau misalnya pakai api atas jangan lupa dibuka ya untuk lubangnya. Gitu aja teman-teman ya. Semoga kali ini, oh iya teman-teman, kalau misalnya mau pakai begini ya, teman-teman harus menggunakan tatakan. Nah ini ya teman-teman, usahakan beli tatakan ini ya, supaya nggak langsung kena ke kompornya, takutnya dia goal dia jatuh ya. Ini juga bisa teman-teman cari di keranjang saya ya. Ini nanti tinggal ditaruh gitu aja. Ini taruh di ini kan kompor tuh, nanti teman-teman taruh begitu lah. Ini taruh di bagian atas begini. Aduh ya, ketutupan kan saya. Begini ya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Sekian dulu tips dari saya hari ini dan berbagi saya hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.